Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Naufal Fangani Ferdiawan dengan NPM 2303. Perkenalkan, nama saya Asfi Maulida dengan NPM 2303 20101050 dari kelompok 90 sesi Jumat. Dan kali ini kita akan mengerjakan tugas besar dari Laboratorium Simulasi Komputer dengan judul Analisis Simulasi Sistem Produksi Kebab di UMKM Kebab Kacong dengan Software Flexim dan Vensim. Selanjutnya, kami akan menjelaskan video running software Flexim dan juga Vensim. Mari kita simak videonya. Khusus untuk sistem diskrit dari tugas besar Flexim yaitu analisis simulasi sistem diskrit pada produksi kebab di kebab kacong menggunakan software Flexim. Untuk kebab kacong merupakan UMKM makanan yang memiliki supplier guna memproduksi kebab dengan tiga tipe, yakni daging sapi 30%, ayam 30%, dan campuran 40%. Adapun kedatangan bahan baku sereal sebanyak 50 unit setiap jamnya. Belakangan ini, UMKM mengalami bottleneck di stasiun kerja proses produksi kebab, sehingga manajemen ingin mengidentifikasi lokasi bottleneck dan meningkatkan produktivitas untuk mengurangi waktu tunggu. Di stasiun kerja ini terdapat empat kegiatan, yaitu pencampuran bahan baku, pengolahan bahan baku, penyusunan bahan baku, dan pemenggangan. Dengan kegiatan pencampuran dan pembentukan bahan baku dalam proses awal, diperoleh data waktu pengamatan setiap kegiatan berikut. Ini adalah datanya yang didapatkan dari observasi. Setelah proses awal, kebab dicetak dan dibentuk, kemudian dikirim menuju mesin combiner proofing melalui conveyor, di mana kebab diberikan alas panggang disimpan selama 60 detik. Produk terbagi dua aliran, yakni dijual secara langsung dan ditempatkan di penyimpanan akhir untuk disimpan menggunakan mesin combiner packing. Dan ini beroperasi dari pukul 13 sampai 21.00. Sebagai seorang analisis data, Anda diminta untuk memodelkan kasus di atas dengan waktu simulasi 8 jam. Oke, lalu kita masuk ke software Flexim. Untuk yang pertama, kita masukkan source, kita taruh di sini, kita namakan sebagai kedatangan bahan baku. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita taruh tiga varian bahan baku yang dipakai di kebab. Kita ganti namanya menjadi daging sapi. Lalu ada daging ayam dan juga daging campuran. Lalu setelah ketiga bahan baku ini datang, diproses di eh, proses pencampuran bahan baku. Kita memakai multiprosesor. Nah, di multiprosesor ini terdapat dua proses yang dinamakan proses awal. Jadi kita ganti namanya menjadi proses awal. Dan kita tambahkan di sini, yaitu di proses satu ada proses pencampuran bahan baku. Lalu di proses 2 ada
proses pengolahan bahan baku. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu setelah proses awal itu terdapat eh, penyimpanan menuju penyimpanan sementara, kita pakai Q di sini. Kita namakan menuju penyimpanan sementara. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu setelah menuju penyimpanan sementara, kebab akan disusun. Kita pakai prosesor di sini. Kita namai proses penyusunan bahan baku. Kita klik apply. Oke. Oke, lalu setelah proses penyusunan, terdapat proses pemanggangan. Kita pakai prosesor lagi. Kita namakan proses pemanggangan. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu di sini nanti akan ada dua alur, yakni akan dijual secara langsung kepada customer dan melalui ojek online. Jadi kita kasih straight conveyor di sini dan juga straight conveyor di sini. Nah, kita juga taruh di sini. Lalu kita join conveyor satu dunia memakai code join conveyor. Nah, ini juga dengan yang ya. Lalu di sini kita kasih sync untuk penjualan secara langsung. Oke. Dan sync di sini untuk penjualan ojek online. Kita apply, kita klik OK. Lalu setelah semuanya tersusun, kita tambahkan dispatcher yang berguna untuk menggerakkan nanti semuanya. Dan juga operator. Kita taruh sini. Lalu sebelumnya kita kasih decision point di conveyor agar eh, terjadi pemilihan dua sync, yaitu penjualan secara langsung dan juga penjualan ojek online. Lalu kita klik, lalu kita sambungkan dulu connect object decision 1 dan juga sini ke sini. Dan kita atur di sini, kita tambah on arrival, tambah di sini set item by case, kita jadikan 2.
karena dua decision. Ya, kita klik apply, kita klik OK. Oke, lalu kita akan menyambungkan semuanya. Kalau untuk menyambungkan, jika port A itu menyambungkan untuk yang satu library dan port B di port X untuk yang beda library. Jadi di sini kedatangan bahan baku karena satu library kita menggunakan A. Sambungkan semuanya. Nah, karena prosesor dan conveyor beda, maka kita menggunakan port S. Ini, 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 ini. Ke A, oke, ke port S. Tuh, sing. Nah, ke dispatcher, dispatcher ke kedatangan bahan baku, dispatcher ke queue, untuk yang A, dispatcher ke operator. Oke. Oke, setelah itu kita akan mengatur dari ini. Untuk search, kita pilih box, karena untuk bahan baku kebab, untuk arrival time kita centang, juga ini kita isi. Pilih periodic rates, custom hourly rate, custom daily rate. Ini sesuai studi kasus kita ganti 50. Oke, kalau sudah kita ke flow, kita use transport karena menggunakan dispatcher, lalu kita port by kita ganti port by case, kita tambahkan 3 case, yang ini dua kedua, tiga ketiga. Lalu dari triggers kita kasih on creation, kita tambah datanya, set level. Ini kita ganti produk.
Lalu tambahkan lagi. Terus aggregation. Kita tambahkan visual. Set up the color by case. Tambahkan 3. Nanti sesuai itunya terserah. Jadi kalau sudah kita klik apply, kita klik OK. Oke, untuk queue sesuai statiknya tadi 50, 30 punya use transport karena menggunakan dispatcher. Ini kita ganti 5. Apply OK. Ini juga sama 30, 5 punya use transport. Oke, oke. Yang ini 40. Oke, untuk di proses awal kita memasukkan data dari expert fit. Jadi kita buka dulu expert fit di statistik expert fit. Saya klik new. Kita ganti proses pencampuran bahan baku. Oke, oke. Kita finalize. Enter data. Apply. Enter data didapatkan dari Excel. Excel pencampuran bahan baku. Gitu. Oke, karena kita sudah import data dari Excel, kita automatic fitting. Karena sudah good, maka dapat dilanjutkan. Pakai application, simulation representation, Lexim, apply. Lalu kita copy datanya, kita klik copy saja. Kita klik done. Nah, setelah kita proses data di Excel Fit, kita ganti sebelum ini jadi kita paste yang kita dapatkan tadi. Di sini diganti get stream ini current text. Nah, untuk yang proses pengolahan data juga sama, kita ke expert fit dulu. Ini kita silang aja, new proses
pengolahan bahan baku. Oke, kita klik analyze, enter data, dari data model value. Baik, kita, kita ambil dari Excel, kita kembali ke sini, kita paste dari clipboard, kita klik OK, yes, dan lalu kita ke model, automatic fitting, sudah good, done, kita ke application, simulation, representation, flexim, apply. Di sini kita copy yang datanya. Dan kita kembali ke flexim, kita masukkan proses time-nya, paste, get stream, run. Nah, kalau sudah, kita cek dulu sudah. Untuk flow-nya use transport. Karena memakai dispatcher, kita tambahkan eh, set level. Itu lebih baik, kita klik OK. Untuk di sini kita ganti menjadi 500, for benchingnya 5, flow-nya use transport, baik, oke. Untuk proses penyusunan bahan baku juga sama, kita masih menggunakan setup time, proses time-nya, kita ke expert fit, nice, new, proses penyusunan bahan baku. Oke, nice. Enter data, kita ke Excel, proses penyusunan bahan baku, kita copy. Lalu kita klik enter data, apply, paste clipboard, dan klik OK. Done. Untuk modelsnya udah good. Kita ke application, simulation representation, flexim, apply. Oke, kita copy, done. Done. Kita masuk ke sini, kita paste. Di proses time. Kita paste, pastikan nggak ada angka 10, kita ganti get stream. Stream di belakang, burn, nih, oke, transport, oke, apply, apply, oh, dapat lagi, penyusunan, oh, di sini terdapat,
Lalu kita input ulang saja. Nice. Penyusunan kisah. Dan kita masuk flexing lagi. Paste. Get stream. Karena ini flownya itu cepat. Oke, oke, tadi ada error. Kita lanjutkan di sini proses pemanggangan sama kita ke Excel. Iya kita ke Excel. Kita copy dan new di proses pemanggangan. Ya, oke, analyze, enter data, reply, paste from clipboard, kita klik OK, yes, done, modelsnya good, done, application, sim validation, kita klik sim, apply, copy, oke, done, done. Kembali ke Flexim, kita paste, diganti get string, geraknya use transport by. Oke, setelah itu kita akan mengatur waktu. Di sini date time-nya, second, stop time-nya diganti 8 jam, yaitu 28, 8. Nah, dia akan stop di jam 4. Oke, setelah itu kita cek di debug, compiler console, tidak ada error. Jadi kita coba run. Dapat error. Oke, mohon maaf tadi terjadi kesalahan karena salah di kedatangan di search. Jadi ini tadi setelah diperbaiki kita bisa run, kita bisa reset, kita pelan-pelan. Nah, di sini kita bisa cepatkan melalui run speed. Nah, jadi kita sudah berhasil mengeran model dari produksi kebab. Lalu kita tambahkan di kalau kita ingin menganalisis pekerjaannya, kita tambahkan di dashboard, add dashboard. Di sini WIP,
Kita taruh sini, kita tambahkan yang ingin dianalisis yaitu ada source, queue, multiprosesor, prosesor. Kita select, lalu kita apply, oke. Ini kita sesuaikan di sini. Dan juga ada state bar. State bar kita masukkan, sama kita tambahkan select object, ada source, queue, multiprosesor, prosesor. Tapi yang dimunculkan hanya ini tidak hapus. Nah, jadi hanya idle, processing, dan block. Untuk lainnya kita exclude. Oke, kita klik apply, kita klik oke. Jadi kita sesuaikan juga. Nah, jadi kita reset dan kita run. Oke, jadi di sini ada output WIP di mana work in process, jadi sesuatu yang diproses di stasiun kerja, di kedatangan bahan baku ada 0 yang diproses, daging sapi ada 4 produk yang diproses, daging ayam 1 produk, daging campuran 40 produk. Di menu penyimpanan setara ada 99 produk, di proses awal 1, proses penyusunan bahan baku 1, dan proses pembangunan 1. Dan di sini di proses awal terdapat 9,42% idle time, yaitu waktu menganggur dan juga processing sebanyak 90,58%. Lalu di penyusunan bahan baku ada 7,64% idle time dan juga yang tidak terproses ada 92,18%. Lalu di sini ada idle time-nya 7,6%, di proses pemanggangan prosesnya sebanyak 0,99% dan blokernya sebanyak 91,36%. Jadi sekian dari penjelasan sistem diskrit menggunakan FlexSim dari simulasi produk kebab di UMKM Kebab Kacang. Selanjutnya akan dijelaskan sistem dinamis oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini terdapat presentasi deviasi yang nilainya itu positif semua. Di sini mengartikan kalau jumlah permintaan itu selisihnya selalu positif. Lalu untuk contohnya, di tahun 2022 itu presentasi deviasinya itu meningkat 3% dan seterusnya. Lalu untuk rata-ratanya didapatkan 5%. Lalu kita lanjut ke software fencingnya, yaitu yang pertama kita klik file, lalu new model. Untuk initial time-nya kita 2021, lalu untuk final time-nya kita 2023. Untuk time step-nya tetap, lalu untuk units for time-nya kita ganti ke year karena kita menggunakan satuan tahun. Lalu klik OK. Lalu di sini kita menggunakan variabel, lalu kita isi dengan ketersediaan stok kebab. Lalu di sini variabel apa aja yang mempengaruhi ketersediaan stok kebab, yaitu ada kebab hasil produksi, lalu ada kebab kadaluarsa di gudang, dan juga ada permintaan pelanggan. Lalu dari 3 faktor ini nggak mungkin berhenti di sini, karena di kebab hasil produksi terdapat variabel yaitu jumlah produksi maksimal. Lalu ada juga persentase keberhasilan produksi. Lalu untuk di kebab kadaluarsa di gudang itu ada yang mempengaruhi itu ada persentase kebab kadaluarsa. Lalu untuk permintaan pelanggan di sini ada rasio permintaan tahunan.
dan juga ada jumlah permintaan. Lalu di sini dipengaruhi oleh dua variabel lagi, yaitu ada peningkatan permintaan dan juga ada penurunan permintaan. Lalu di peningkatan permintaan ini ada persentase peningkatan permintaan dan juga ada persentase penurunan permintaan. Lalu jika sudah kita bisa sesuaikan untuk lebarnya dan juga letaknya, kita sesuaikan, bisa tarik titik kecil di bawah ini. Nah, jika udah, kita akan membuat hubungan menggunakan arrow, dihubungkan dari sumber ke tujuan. Nah, di sini dari kebab hasil produksi ke ketersediaan stok kebab, lalu permintaan pelanggan ke ketersediaan stok kebab, lalu di sini disesuaikan dulu hubungan ke studi kasus dari sumber ke tujuan. Kita gabungkan. Lalu di sini kenapa ada yang saling memengaruhi dan ada yang tidak saling memengaruhi? Jadi contohnya di sini ada ketersediaan stok kebab ke kebab kadaluarsa di gudang. Itu kebab kadaluarsa di gudang akan memengaruhi stok ketersediaan kebab. Jadi jika kadaluarsa kebab kadaluarsanya banyak, maka ketersediaan stok kebabnya itu berkurang dan juga sebaliknya. Lalu ini kita hubungkan lagi jumlah permintaan ke peningkatan permintaan. Peningkatan permintaan ke jumlah permintaan, jumlah permintaan ke penurunan permintaan, penurunan permintaan ke jumlah permintaan, persentase peningkatan permintaan ke peningkatan permintaan, dan juga persentase penurunan peningkatan ke penurunan permintaan. Disesuaikan lagi, dirapikan. Nah, lalu jika sudah semuanya, kita membuat polarity, yaitu klik tanda panah di bawah, lalu ini jumlah produksi maksimal ke kebab hasil produksi itu polaritinya positif, artinya hubungan dari sumber ke nilainya itu sebanding. Jika negatif itu tidak sebanding atau berlawanan. Nah, di sini pakai positif karena jika jumlah produksi makin tinggi, maka kebab hasil produksi itu juga akan meningkat. Begitu pula presentasi keberhasilan produksinya ini juga positif. Lalu untuk kebab hasil produksi ke ketersediaan stok kebab itu polaritinya juga positif. Oke, lalu ketersediaan stok kebab ke kebab kadaluarsa di gudang itu juga positif. Sebaliknya, jika kebab kadaluarsa di gudang ke ketersediaan stok itu dia negatif karena tidak sebanding. Lalu untuk eh, persentase kebab kadaluarsa ke kebab kadaluarsa di gudang ini polaritinya itu positif. Lalu untuk permintaan pelanggan ke ketersediaan stok kebab itu negatif karena kalau permintaan pelanggannya banyak, maka kebab yang tersedia stoknya itu semakin sedikit. Lalu untuk rasio permintaan tahunan ke permintaan pelanggan itu polaritinya positif.
Positif, oke. Lalu untuk jumlah permintaan ke permintaan pelanggan itu positif karena semakin besar jumlah permintaan, maka semakin tinggi juga permintaan pelanggannya. Lalu untuk peningkatan permintaan ke jumlah permintaan itu polaritinya sebentar, polaritinya dia positif. Lalu untuk penurunan permintaan ke jumlah permintaan dia negatif. Lalu karena jumlah permintaan dipengaruhi oleh persentase, maka jika jumlah permintaan besar, maka peningkatan permintaannya juga besar. Maka dari itu polaritinya positif. Lalu untuk jumlah permintaan ke penurunan permintaan itu positif. Lalu untuk persentase peningkatan permintaan ke peningkatan permintaan itu positif karena dia sebanding. Lalu untuk persentase penurunan permintaan ke penurunan permintaan itu polaritinya positif. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa ganti warna, klik CTRL A, lalu klik kanan kita ganti row colornya itu kuning karena sesuaikan dengan map, yaitu map kuning. Setelah itu kita bisa cek dulu, misalnya ketersediaan stok kebab, ini no aja. Nah, kita bisa cek di kasus tree ini. Jadi, eh, ketersediaan stok kebab ini dipengaruhi oleh faktor-faktor apa aja, yaitu ada kebab hasil produksi, kebab kadaluarsa di gudang, dan juga permintaan pelanggan. Jika sudah sesuai, kita silang. Oke, lalu kita bisa save, klik file save, lalu kita klik file yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kita klik save. Lalu selanjutnya kita bisa lanjut ke stock flow diagram. Kita klik file, new model. Ini initial time-nya 2021, final time-nya 2030, time step-nya tetap, dan juga unit for time-nya sama menggunakan year. Kita klik OK. Nah, ini yang pertama kita bikin level terlebih dahulu. Level ini menjadi stok di stock and flow diagram, yaitu jumlah permintaan. Lalu juga pakai level yang namanya itu ketersediaan stok kebab. Kemudian kita rapikan lagi. Selanjutnya, setelah membuat stoknya, kita bikin flow-nya pakai rate. Sama kayak di CLD, jadi jumlah permintaan yang mempengaruhi flow dari luar ke dalam atau flow in, yaitu peningkatan permintaan. Lalu untuk flow out-nya, itu namanya penurunan permintaan. Nah, kemudian di ketersediaan stok kebab, untuk flow in-nya itu kebab hasil produksi. Lalu di flow out-nya itu ada permintaan pelanggan dan juga ada kebab kadaluarsa di gudang. Nah, lalu setelah udah di peningkatan permintaan ini dipengaruhi oleh faktor yang namanya kita pakai variabel yang namanya persentase peningkatan permintaan. Lalu di penurunan permintaan ada persentase penurunan permintaan.
Lalu untuk di kebab hasil produksi itu dipengaruhi oleh faktor jumlah maksimal produksi dan juga dipengaruhi oleh persentase keberhasilan produksi. Lalu untuk di kebab kadaluarsa dipengaruhi oleh faktor persentase kebab kadaluarsa. Kemudian di permintaan pelanggan itu ada rasio permintaan tahunan. Nah, setelah memasukkan semua variabel di SFD, kemudian kita bikin hubungan. Sebelumnya kita rapikan dulu. Kita membuat hubungan menggunakan arrow. Sama seperti di JLD tadi. Kita membuat hubungan, kita sambungin. Ini jumlah permintaan ke penurunan permintaan, persentase penurunan permintaan ke penurunan permintaan. Lalu jumlah maksimal produksi ke kebab hasil produksi, persentase keberhasilan produksi ke kebab hasil produksi, hasil permintaan tahunan ke permintaan pelanggan, persentase kebab kadaluarsa ke kebab kadaluarsa, ketersediaan stok kebab ke kebab kadaluarsa di gudang, dan juga jumlah permintaan ke permintaan pelanggan. Kita rapikan biar nggak numpuk. Oke, setelah itu kita bisa cek sama di JLD tadi, ketersediaan stok kebab kita cek di causes tree. Nah, ini apakah hubungan sebab akibatnya sudah sama semua kayak di JLD? Jika udah semua sama, kita silang. Selanjutnya kita akan klik equation. Nah, pertama kita setting dulu jumlah permintaannya. Nah, di sini ada initial value. Sebelumnya tabnya itu level. Untuk unitnya kita klik unit. Untuk initial value-nya kita masukkan 3000. Lalu kita klik OK. Lalu lanjut ke peningkatan permintaan. Untuk type-nya auxiliary, untuk equation-nya jumlah permintaan dikali persentase peningkatan permintaan. Untuk unitnya kita pakai unit per year. Klik OK. Lalu ke persentase peningkatan permintaan. Tipenya konstan. Untuk unitsnya kita pakai fraction per year. Untuk equation-nya kita pakai 0,15 sesuai di studi kasus, tanggal 15%. Kita klik OK. Lalu untuk persentase penurunan permintaan, equation-nya itu 0,1 atau 10%, karena ada selisih 5% sesuai di Excel tadi. Unitsnya kita pakai fraction per year, untuk type-nya konstan. Kita klik OK. Lalu ini ada penurunan permintaan. Kita klik, lalu untuk unitnya kita pakai unit per year, type-nya auxiliary, dan untuk equation-nya jumlah permintaan dikali persentase penurunan permintaan.
Lalu di ketersediaan stok roti, untuk initial value-nya kita pakai 2000 pieces sesuai yang di studi kasus. Buat unitnya kita tetap unit, klik OK. Lalu untuk kebab hasil produksi, unitnya unit per year. Lalu untuk equation-nya jumlah maksimal produksi dikali persentase keberhasilan produksi. Terus untuk jumlah maksimal produksi, unitnya kita pakai unit per year, equation-nya kita pakai 4152 dari studi kasus terhadap setiap tahunnya. Lalu untuk persentase keberhasilan produksi, itu kita setting juga, unitnya kita fraction, lalu untuk equation-nya 0,93 atau 93%. Kita klik OK. Lalu untuk kebab kedaluarsa di gudang, itu ketersediaan persentase kebabnya itu kesediaan stok kebab dikali persentase kedaluarsa untuk unitnya unit per year. Lalu untuk persentase kebab kadaluarsa unitnya itu fraction per year. Lalu untuk T-nya konstan dan equation-nya 0,02. Oke. Lalu untuk permintaan pelanggan ini kita tabnya auxiliary, unitnya unit per year, equation-nya jumlah permintaan dikalikan dengan rasio permintaan tahunan. Lalu untuk rasio permintaan tahunan, unitnya pakai fraction per year. Untuk equation-nya 1 atau 100%. Oke. Nah, jika udah semua, kita bisa cek menggunakan model, cek model. Nah, jika udah oke, berarti ini udah sesuai. Lalu kita juga cek unit, unit checks. Ini no, udah oke. Nah, terus kita ganti warnanya juga kayak tadi, CTRL A, ke kanan, kita ganti warna kuning sesuai dengan warna mat. Nah, oke. Terus kita mau simulate, kita blok semuanya, no. Terus kita bisa CTRL lagi, lalu kita ke grab. Nah, ini kita besarkan. Nah, ini untuk keterangannya ini, di sini ada garis biru, yaitu jumlah maksimal produksinya, yaitu 4152, dan dia ini konstan. Lalu di sini yang melengkung ini ada ketersediaan stok roti, dia tuh cenderung naik dulu, lalu kemudian di 2026, 2027 dia perlahan itu menurun. Lalu ini ada jumlah permintaannya, dia itu terus naik tiap tahunnya. Kita bisa lanjut analisis ke tabelnya. Nah, ini adalah angka-angkanya. Ini dari 2020, permintaan dari 2021 itu jumlah permintaan 3.000, 2022 dia meningkat 3.150 dan setiap tahunnya dia itu meningkat. Lalu juga di sini ada kebab hasil produksinya, dia itu terus konstan tiap tahunnya.
Terima kasih telah menyaksikan video running software Fansim dan Flexim. Sekian dari kelompok 90. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.